Dan inilah aplikasi-aplikasi yang wajib dipunyai oleh Anda YouTuber hanya dengan modal handphone, everybody. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang aplikasi yang wajib dipunya oleh para YouTuber pemula yang hanya menggunakan modal handphone saja, everybody. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. YouTube adalah platform video, everybody, dan tentu saja kita harus memproduksi sebuah video. Butuh yang namanya syuting, atau istilahnya untuk orang-orang perfilman adalah take video. Jadi kalau syuting mungkin udah basi kali ya. Take video, atau mungkin biar Anda lebih mudah memahami syuting. Jadi kalau misalnya kita bikin video atau syuting perlu yang namanya kamera, tentu saja. Karena Anda modal HP atau handphone sama dengan saya, dan secara otomatis butuh yang namanya kamera, everybody. Nah, untuk kamera Anda bisa pakai yang namanya kamera bawaan dari handphone Anda. Dan kalau misalnya handphone Anda itu handphone lama, everybody, dan mungkin kameranya kurang bagus, bisa ada penambahan yang namanya aplikasi kamera. Dan kita sarankan salah satu yang recommended untuk aplikasi kamera yaitu Open Camera. Katanya sih lebih bagus gitu ya, tapi kalau menurut saya sih biasa aja. Ini malah menghalangi keaslian dari kamera. Ketika saya pakai Open Camera, biasanya ketika saya memakai yang namanya audio eksternal atau pakai mikrofon atau pakai clip on, ya karena handphone saya adalah handphone kentang Oppo A3s, jadi tidak ada fitur untuk audio eksternal, jadinya harus menggunakan Open Camera atau aplikasi yang lain, everybody ya. Tapi untuk Anda yang sudah punya handphone yang lebih baru lagi, dan tentu saja di situ ada fitur-fitur tentang audio eksternal. Jadi kalau pakai clip on, pakai mikrofon eksternal, itu mungkin ada fitur tersendiri di pengaturan di handphone Anda. Kalau Anda bingung, silakan cari di YouTube, banyak tutorialnya cara memasang mikrofon di merek handphone Anda, everybody. Untuk rekam layar, everybody ya, ini adalah sebuah kebutuhan untuk mungkin konten Anda adalah seputar tutorial yang harus menampilkan layar handphone, atau mungkin Anda adalah seorang gamer dan jelas di situ ada fitur-fitur untuk merekam layar supaya permainan game atau gameplay Anda itu bisa tampil di video YouTube Anda, everybody. Anda perlu yang namanya aplikasi perekam layar. Biasanya saya pakai AZ Record atau AZ Record, everybody. Bisa download di Google Play Store, atau juga ada referensi lain selain AZ Record. Anda juga bisa pakai yang namanya Mobizen, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya banyak sekali di Play Store. Dan mungkin Anda pakai apa kira-kira untuk rekam gambar atau rekam layar handphone? Silahkan komen di bawah. Mungkin ada yang sudah punya pengalaman atau punya referensi tentang aplikasi perekam layar yang lainnya. Silahkan komen di bawah, everybody. Atau kalau misalnya Anda malas download aplikasinya, biasanya di handphone Anda sudah ada fitur aplikasi rekam gambar atau rekam layar, everybody. Kalau di handphone saya ini sudah ada dan sepertinya bisa untuk merekam layar. Cuman kalau misalnya membutuhkan audio kayaknya jelek banget ya audionya. Jadi biasanya kalau membutuhkan suara ambience audio, itu biasanya saya pakai AZ Record, everybody ya, aplikasi tambahan untuk perekam layar. Kemudian kita masuk di editing. Jadi aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk editing, everybody? Biasanya banyak yang memakai KineMaster atau yang disebut dengan KineMaster ya. Mungkin Anda sering menyebut KineMaster, yang sebenarnya bacanya adalah KineMaster. Mungkin KineMaster ini kelemahannya adalah ketika download di Play Store itu ada watermarknya. Kalaupun menghilangkan watermarknya itu harus berbayar, everybody. Itu mungkin memberatkan Anda karena tidak mau yang dikit-dikit bayar. Ada sih solusinya download yang bukan di Play Store, tapi saya nggak ngajarin yang kayak gitu, everybody. Dan saya sarankan untuk editing video yang tanpa watermark itu adalah CapCut, everybody ya. Di situ ada watermarknya sebenarnya, cuman bisa dihapus karena watermarknya ada di belakang biasanya. Bagian editing itu di belakang dan bisa dihapus, dan itu memudahkan Anda untuk bikin video. Ada lagi selain CapCut itu namanya VN. Mungkin hampir sama dengan CapCut, cuman ada beberapa fitur yang berbeda-beda dan
dan VN ini terkenal dengan transisi dan template-nya everybody. Jadi untuk Anda yang malas-malas bikin video sinematik, ngedit video sinematik, mungkin VN salah satu solusinya karena ada template-template khusus untuk video-video sinematik everybody ya. Kemudian kita bergeser ke kebutuhan selanjutnya untuk YouTuber yang modal handphone, yaitu thumbnail everybody. Jadi dalam membuat thumbnail ini sekarang kita dipermudah karena ada aplikasi-aplikasi yang sangat-sangat gampang dan gratis everybody ya. Yang pertama Anda bisa download yang namanya Canva. Biasanya saya pakai Canva karena Canva ini nggak ribet, simple, tinggal drag and drop, dan itu banyak elemen-elemen yang gratis dan tidak ribet everybody ya. Dan yang paling seru adalah ada template-nya khusus thumbnail YouTube, itu pun ada template-nya everybody ya. Yang berikutnya ini referensi saya ambil dari teman-teman yang lain, yaitu Pixellab. Meskipun saya jarang pakai Pixellab karena kurang efektif ya, karena manual banget kalau di Pixellab. Itu berasa kayak pakai Photoshop gitu ya, tapi versi handphone yaitu Pixellab. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Anda suka yang manual-manual karena Anda suka sesuatu hal yang detail dan maksimal, Anda bisa pakai Pixellab salah satunya. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi tentang thumbnail, dan sekarang juga muncul di Play Store banyak sekali aplikasi-aplikasi yang namanya juga thumbnail YouTube for YouTube dan lain sebagainya, ada template-template khusus. Tapi saya lebih menyarankan Canva atau Pixellab everybody karena sudah banyak penggunanya, dan saya pun juga pakai kadang-kadang everybody pakai Canva biasanya. Karena ketika saya awal membangun channel ini juga kontennya adalah seputar Canva everybody. Jadi saya lebih memahami cara membuat thumbnail itu dengan Canva. Anda bisa coba. Atau mungkin ada aplikasi lain yang menurut Anda itu bagus dan sering Anda pakai, silahkan komen di bawah. Kemudian seorang YouTuber itu bukan hanya bikin video, bukan hanya ngedit, bukan hanya upload video, bikin thumbnail, bukan itu saja. Ada yang namanya riset. Jadi kita sebagai content creator juga merangkap jabatan everybody ya, merangkap beberapa pekerjaan jadi satu. Tukang syuting atau kameramen, jadi artisnya juga, kemudian jadi editor, jadi desain grafis untuk thumbnail everybody, dan juga yang terakhir Anda juga harus bisa jadi analisis yaitu riset. Karena riset ini tujuannya adalah supaya Anda bisa memahami kinerja dari channel Anda, performa channel Anda, naik turunnya channel Anda, itu juga perlu yang namanya riset untuk supaya channel Anda ke depannya lebih baik lagi. Jadi untuk Anda YouTuber modal handphone jangan khawatir karena ada beberapa aplikasi yang kita butuhkan dan sudah ada, tinggal download saja di Play Store everybody. Jadi untuk riset everybody, yang pertama yang harus Anda download di Play Store adalah aplikasi YouTube Studio, di mana di YouTube Studio ini kita bisa tahu kinerja dari channel kita. Video-video yang kita upload di situ ada laporannya, ada reportnya, dan di situ juga ada saran-saran untuk performa channel kita ke depannya everybody. Apa yang harus diperbaiki sudah ada semua di YouTube Studio. Jadi download di Play Store YouTube Studio everybody. Tapi kalau misalnya pakai YouTube Studio di aplikasi di Play Store itu kurang lengkap, Anda juga pengen lihat lebih detail lagi, itu versi desktop. Yang Anda butuhkan adalah aplikasi Google Chrome. Jadi buka di Google Chrome, di situ untuk YouTube Studio, performa yang lebih lengkap, grafik yang lebih lengkap, dan laporan yang lebih lengkap dari kinerja channel Anda everybody. Dan ada juga aplikasi di handphone namanya adalah TubeBuddy. Ini juga ada yang versi gratisan, ada juga versi yang berbayar. Mungkin yang berbayar ini lebih banyak fiturnya, tapi yang gratisan juga saya rasa masih bisa dipakai everybody ya. Karena mungkin Anda masih YouTuber pemula, kalaupun berbayar itu juga Anda susah memahami dan belum saatnya everybody. Jadi bisa memaksimalkan untuk fitur TubeBuddy untuk mengetahui berapa orang yang cari dalam search volume, kemudian kompetitornya yang bikin video yang sama dengan video Anda itu kira-kira ada berapa. Dari situ juga ada yang namanya sebuah kesimpulan, kira-kira Anda upload video apa, Anda bisa riset dulu di TubeBuddy. Selain di TubeBuddy ada juga vidIQ. Mungkin Anda sering membacanya adalah Vidik gitu, yang sebenarnya namanya adalah vidIQ. Dan ini juga sama saja sebenarnya seperti TubeBuddy, tapi ada kelebihan dari vidIQ. Kalau TubeBuddy hanya riset kata kunci dan lain sebagainya. Kelebihan dari vidIQ yang tidak dipunyai oleh TubeBuddy adalah vidIQ sekarang ada fitur baru yang namanya Daily Ideas.
Jadi Vidik atau vidIQ ini memberikan ide setiap harinya untuk kita bikin konten apa, ide judul, sekaligus video-video yang lain yang relate dengan judul tersebut everybody. Jadi dengan vidIQ meskipun gratisan, di situ juga kita setiap hari diberikan ide. Kita tidak susah-susah lagi untuk memikirkan ide apa ya untuk besok upload everybody. Jadi dengan adanya daily ideas, dari situ everybody tidak akan pernah bilang, "Bang, kehabisan ide Bang, gimana nih Bang?" Jadi meskipun gratisan, setiap hari biasanya kita dikasih 3 ide. Itu untuk yang gratisan. Kalau misalnya berbayar, di situ lebih ada banyak banget ide dalam sehari everybody. Ya mungkin cukup ya 3 ide dalam sehari, cukuplah kita maksimalkan everybody. Itu pun kadang-kadang kita susah upload setiap hari. Jadi ya lumayan lah 3 ide gratisan. Bisa dipakai everybody. Dan yang terakhir kita ngomongin duit atau cuan everybody. Tapi ini khusus untuk Anda yang sudah monetisasi. Untuk Anda yang belum monetisasi, nanti setelah monetisasi Anda harus memakai aplikasi ini. Bukan aplikasi sih, lebih tepatnya website ya. Tapi kita butuh aplikasi untuk membukanya everybody. Aplikasinya namanya adalah Google Chrome. Sama dengan yang tadi Google Chrome tapi membuka YouTube Studio versi desktop. Kalau yang sekarang kita membuka Google Chrome untuk membuka yang namanya Google AdSense. Untuk mengetahui kira-kira bulan ini Anda dapat berapa dolar everybody. Itu kalau dirupiahkan berapa rupiah, berapa juta rupiah yang Anda dapatkan di AdSense atau Google AdSense atau YouTube AdSense. Setiap bulannya Anda akan mendapatkan laporan dari YouTube, dari Google tepatnya everybody ya. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Kawan Kotor signing out. Bye.